Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tema yang kita ambil dari renungan ini, kasih Allah tidak terbatas. Seorang ayah beragama Kristen yang masih muda menjalankan perannya sebagai orang tua dengan sangat serius dan sungguh-sungguh. Ketika putranya masih bayi, ia lindungi, ia kasihi, ia sayangi. Saat putranya itu semakin bertumbuh, lalu sang ayah bermain bersamanya, memberikan dorongan-dorongan, bahkan berusaha mengajarkan tentang Tuhan Allah dalam kehidupan anaknya. Tetapi ketika semakin remaja, anak itu membuat jarak dengan orang tuanya dan dengan cepat meninggalkan pelan-pelan orang tuanya lalu menikmati kehidupan bebas. Seperti anak yang hilang dalam Lukas 15. Ia menolak nilai-nilai yang diajarkan anaknya. Ia ingin bebas. Ia membuat keputusan bodoh dan terlibat dalam masalah. Ayahnya sangat kecewa, tapi selalu bersabar terhadap anaknya. Lalu ayahnya berkata, "Tidak peduli apapun yang telah anakku lakukan," katanya. "Ia tetap anak saya. Saya tidak akan pernah berhenti mengasihinya sampai akhir hidup saya. Ia akan selalu saya terima di rumah saya." Demikianlah penyataan cinta kasihnya. Hari penuh sukacita itu akhirnya tiba ketika sang ayah dan anak dipersatukan kembali dengan suasana damai dan sukacita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana cinta kasih seorang ayah kepada anaknya yang tidak pernah terbatas, sekalipun anaknya melewati batas untuk membuat orang tuanya pantas untuk marah dan kecewa. Tapi kasih ibu dan ayah sepanjang masa. Dalam nats kita hari ini, orang-orang pada zaman Hosea mengikuti pola hidup yang sama. Israel dilambangkan sebagai anak-anak Allah sekaligus sejak kecil sudah dibimbing, dibesarkan, dikasihi, dididik tentang kasih setia Tuhan. Ketika nenek moyang mereka diperbudak di Mesir oleh karena sesuatu hal, kasih Allah tetap menyelamatkan mereka, bahkan mengikatkan dirinya dengan mereka melalui perjanjian Sinai. Tetapi meski Allah telah memelihara mereka, mereka tetap menolak Allah. Diterima, ditolak. Diterima, ditolak. Demikianlah perlakuan bangsa Israel kepada Allah. Mereka bahkan sering menghina Allah dengan menyembah ilah-ilah lain. Mereka memilih untuk beribadah kepada Baal.
Seakan-akan berhala itulah yang berjasa bagi mereka untuk membebaskannya dari Mesir. Itu yang terjadi di kaki Gunung Sinai. Ketika Musa agak lama turun dari Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat dari Tuhan. Mereka langsung membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Berarti mereka sangat menghina Tuhan. Karena hal itu bangsa Israel harus diajar, dihukum oleh Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah berhenti mengasihi umatnya walaupun harus melaksanakan hukuman atas pelanggaran mereka. Setelah penghukuman ditimpakan Allah, maka Allah kembali menyelamatkan mereka. Kasihnya tetap nyata sekalipun Israel berbuat sebaliknya. Tujuan Allah melakukan hukuman adalah agar mereka sadar, lalu bertobat dan menyesali dosa-dosanya serta berbalik kepadanya. Allah tetap mengasihi dan merindukan mereka untuk kembali kepadanya. Jika Israel mau bertobat, maka mereka akan dipulihkan kembali menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan cinta kasih dan kedamaian. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam Nats Hosea 11 ayat 11 saat ini dikatakan seperti burung dengan gemetar datang ke Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku menempatkan mereka di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Perumpamaan ini menggambarkan bangsa Israel yang telah tercerai-berai karena pembuangan di Mesir. Mereka kembali dengan rasa takut dan gemetar seperti burung yang melarikan diri dari badai. Dikatakan seperti merpati dari tanah Asyur. Ini merujuk kepada orang Israel yang diasingkan ke Asyur. Dan kepulangan mereka diibaratkan seperti burung merpati yang dikenal karena kecepatan dan nalurinya untuk kembali ke sarangnya. Selanjutnya dikatakan, aku akan menempatkan mereka di rumah-rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Ini adalah sebuah janji manis dari Tuhan bahwa Ia mengasihi umatnya tanpa batas. Ketika umatnya dalam kondisi sakit, Ia akan memulihkan mereka, mengembalikan mereka ke tempat di mana mereka tinggal dan merasa aman untuk kehidupannya. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Di Mazmur 103 ayat 13-14 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Hosea mengajak kita untuk merasakan kedahsyatan kasih Allah yang tidak terbatas. Tuhan mengajar umatnya berjalan, mengangkat mereka, menyembuhkan bahkan menyediakan segala kebutuhannya. Seperti itulah Tuhan kepada kita. Setiap hari Dia memelihara hidup kita, menuntun kita, mengangkat kita, memberikan apa yang kita perlukan. Sekalipun kita sering bersungut-sungut, sering melakukan kejahatan dan kesalahan, sering berdosa bahkan melupakan, bahkan menolak untuk mendekati Tuhan. Kita sudah menyakiti hatinya dan tidak mau bertobat. Tetapi apa kata Tuhan kepada bangsa, kepada umat kesayangannya dan kepada kita saat ini? Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir.
Dan seperti merpati dari tanah Asyur, Tuhan akan menempatkan kita kembali di rumahnya. Demikian Tuhan berinisiatif untuk menempatkan kita kembali pada posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dalam kerajaannya. Rumah kita ada dua, ada di dunia ini dan ada di surga. Yang kekal adalah rumah di surga. Rumah kita bukan selamanya di dunia ini, melainkan kelak kita akan ke surga. Bagaimana kita merespon cinta kasih Allah yang sudah menjanjikan akan kembali ke rumah di mana kita telah berpetualang dengan kehidupan dosa-dosa kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merespon adalah pertanyaan yang terus-menerus kita dengungkan dalam diri kita. Adakah kasih yang lebih besar yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada kasih Allah? Kalau orang tua kita merindukan kita untuk kembali atas perlakuan kita yang tidak menyenangkan sehingga kita lari dari hadapannya, maka Tuhan lebih daripada orang tua kita. Dia akan terima kita, dia akan sambut kita ketika kita sudah kembali dari perantauan yang jauh karena sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tangannya selalu terbuka dalam pengampunan. Datanglah kepadanya sekarang juga supaya Tuhan menerima, menempatkan, memposisikan kita di mana kita layak untuk ditempatkan. Untuk menjadi memegang posisi, kondisi yang baik, aman dan damai. Kita jangan meninggalkan Tuhan dengan cara-cara licik dan tidak benar. Tapi kita harus berjalan di jalan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Maka rumah yang Tuhan sediakan dalam arti seluruh kebutuhan dan apa yang kita inginkan, Tuhan akan berikan. Bahkan bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di surga kelak. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah mengecewakan Tuhan. Datanglah senantiasa kepada Tuhan supaya Dia memenuhi kebutuhanmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang begitu indah. Mengingatkan kami bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, menantikan anak-anak Tuhan, bangsa Israel untuk kembali ke rumahnya dengan gemetar. Demikian kami Tuhan ingatkan. Kami sering melukai hati Tuhan. Kami sering bersembunyi di balik kesalahan dan dosa kami. Kami sering menolak dan menyangkal Tuhan di dalam diri kami. Kami ingin bebas sampai kami benar-benar sadar. Ternyata hanya Tuhanlah Allah yang satu-satunya yang mengasihi, mencintai, menolong, menyelamatkan kami dari segala kesesatan dan keberdosaan kami. Dan kami Tuhan angkat melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga kami kembali ke rumah Bapa, baik di bumi ataupun di surga kelak. Janji inilah yang membuat kami yakin betul bahwa hanya dengan Tuhan kami bisa memperoleh apa yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan ajarlah kami untuk selalu sadar bahwa rumah kami adalah di dalam Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam Tuhan, bahwa keluarga kami harus ada di dalam Tuhan, sehingga seluruh aktivitas kegiatan kami menjadi terkendali karena Tuhan menyertai kami. Berkati kami Tuhan bersama anak-anak kami dalam aktivitas pendidikan, pekerjaan, aktivitas sehari-hari dalam berusaha, dan dalam semua perjuangan, baik karena sakit atau karena terluka atau karena merasa ada beban kehidupan oleh karena sesuatu hal. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan tidak suka kami menderita, tetapi Tuhan memanggil kami untuk kembali ke rumah di mana kami punya Tuhan yang adalah Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Baik. Bersamamu kami aman
dimanapun kami berada. Berkati semua keluarga, keturunan kami, sahabat kami, saudara-saudara kami, bangsa kami, negara kami, dan gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ampuni segala dosa kami. Amin.